Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Safitri sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi SA Unggul Kampus Citra Raya Tangerang. Beradanya saya di sini, saya akan membahas tentang materi menulis surat. Namun pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggota kelompok saya. Sebelah kanan saya ada Valda Reza Arinda sebagai penyusun materi. Sebelah kiri saya ada Siva Maulida Rahman sebagai editor video. Dan saya sendiri sebagai moderator. Baik, selanjutnya langsung saja kita bahas materi tentang menulis surat. Seperti yang kita tahu bahwa surat adalah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang memiliki keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu dengan harapan agar informasi yang disampaikan dapat sampai atau diterima oleh orang yang dituju. Surat terbagi menjadi dua, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Definisi surat tidak resmi adalah surat yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Contoh situasi tidak resmi yaitu seperti untuk keperluan pertemanan atau persaudaraan. Surat tidak resmi tidak harus ditulis dengan bahasa dan penggunaan struktur yang baku. Hal yang terpenting di dalam surat tidak resmi yaitu ialah kesampaian isi atau maksud dari surat tersebut dengan jelas. Meskipun di dalam surat tidak resmi, penggunaan bahasa tidak harus baku, tapi tetap harus komunikatif dan dengan bahasa yang santun. Surat tidak resmi biasanya berupa surat perkenalan kepada seseorang, surat kepada sahabat mengenai suatu kabar, ataupun surat kepada kerabat. Lalu, apa itu surat resmi? Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Surat resmi dibuat dengan kaidah atau aturan yang telah ditentukan. Misalnya, seperti penggunaan bahasa baku. Isi surat harus efektif dan jelas, dan dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Meskipun surat resmi sering digunakan untuk keperluan pribadi, surat resmi tersebut tetap dibuat sesuai dengan aturan tertentu. Salah satu contoh surat resmi yang digunakan secara pribadi adalah surat undangan pernikahan. Adapun fungsi dari surat resmi antara lain: 1. Sebagai sarana untuk menyampaikan suatu informasi secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya. Misalnya, menyampaikan gagasan atau pikiran, atau menyampaikan pengumuman seperti surat pengumuman pengambilan rapot kenaikan kelas yang harus diambil oleh orang tua. Kedua, sebagai bukti tertulis atau otentik dalam bentuk dokumen yang isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Ketiga, sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, misalnya, surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk pekerjaan tertentu. Keempat, sebagai alat untuk pengingat bagi si penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Itu sebabnya surat resmi perlu didokumentasikan atau diarsipkan agar dapat digunakan sebagai data di kemudian hari. Yang kelima, surat resmi juga berfungsi sebagai historis dan bukti kronologis. Meskipun saat ini telah ada fasilitas teknologi seperti email atau surat elektronik dan lainnya, peran surat resmi dalam bentuk printout masih tetap diperlukan untuk keperluan tertentu, baik itu keperluan bisnis, niaga, pemberitahuan, dan keperluan lainnya. Ciri-ciri surat resmi: 1. Surat resmi menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD, mulai dari kosakata, frasa, hingga tata bahasa yang dipakai. Kedua, surat resmi dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dimengerti maksud dan isinya. Yang ketiga, surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit, tapi bahasa eksplisit. Yang keempat, dibuat dalam bentuk full block atau semi block atau intended block. Yang kelima,
terdapat kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Yang keenam, di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran bila ada. Yang ketujuh, surat resmi membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Yang kedelapan, surat resmi bentuknya sistematis dan dibuat sesuai aturan yang baku. Jenis-jenis surat resmi yang pertama adalah surat keputusan. Surat resmi ini bertujuan untuk menyampaikan keputusan dari atasan mengenai hal-hal yang selama ini belum jelas. Yang kedua adalah surat permohonan. Surat permohonan digunakan ketika suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain. Yang ketiga, surat perintah. Surat resmi yang isinya memberi instruksi kepada bawahan. Yang keempat, surat kuasa. Surat resmi yang isinya memberi kuasa atau wewenang kepada pihak lain. Yang kelima, surat undangan atau panggilan. Surat resmi yang digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk keperluan tertentu. Dan yang terakhir adalah surat edaran. Surat resmi yang dibuat dan ditujukan kepada kalangan tertentu, di mana isinya pemberitahuan kegiatan atau hal tertentu. Struktur surat resmi. Ada beberapa bagian dalam penulisan surat resmi tersebut. Yang pertama adalah kop surat atau kepala surat. Kop surat atau kepala surat merupakan identitas dari instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Letak kop surat ada di bagian paling atas sebuah surat. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat memberikan informasi kepada penerima atau pembaca kapan surat itu dibuat atau dikeluarkannya surat, dan terletak di sebelah kanan bawah kop surat. Yang ketiga, nomor surat. Nomor surat berfungsi untuk mengetahui surat keberapa dibuat dan untuk memudahkan dalam pengarsipan. Yang keempat, lampiran surat. Lampiran surat ditulis bila ada hal yang harus dicantumkan pada surat. Bila tidak ada hal yang harus dicantumkan, maka lampiran tidak perlu ditulis. Yang kelima, hal atau perihal surat. Hal atau perihal surat bertujuan untuk menunjukkan isi surat yang akan disampaikan. Yang keenam, alamat surat. Alamat surat biasanya ditulis di sebelah kiri pada jarak tengah antara hal dan salam pembuka. Alamat surat harus ditulis dengan lengkap karena bertujuan sebagai petunjuk langsung tentang pihak yang harus menerima surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka ditulis di sebelah kiri satu garis tepi dengan nomor, lampiran, hal, dan alamat surat. Huruf pertama awal kata dituliskan dengan huruf kapital, sedangkan kata yang lain dituliskan dengan huruf kecil. Dan salam pembuka diikuti tanda koma. Yang kedelapan ada isi surat. Isi surat ditulis di bawah salam pembuka. Bagian isi surat biasanya terdiri dari 3 paragraf, yaitu paragraf pertama berisi tentang pembuka surat, paragraf kedua tentang isi surat, dan paragraf ketiga atau terakhir berisi penutup surat. Dan yang terakhir adalah penutup surat. Bagian penutup surat ditulis di sebelah kanan bawah paragraf terakhir pada surat dan terdiri atas salam penutup surat, tanda tangan, nama penanda tangan, jabatan, NIP, tembusan, dan inisial. Fungsi penutup surat untuk menyatakan rasa hormat penulis surat kepada penerima surat. Dan berikutnya saya akan menampilkan bagaimana contoh penulisan surat resmi dan surat tidak resmi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya dan anggota kelompok saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.